Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel RDP11 teman-teman. Kali ini gue sajikan konten yang berbeda. Di layar kaca kalian, kali ini gue duduk bareng teman gue. Oke, dia itu punya motor Vario tahun 2006 yang dia restorasi. Dia modif-modif dikit nih. Jadi buat kalian yang butuh referensi, yang punya Vario tahun 2006, Vario Karbu ya 2006, nanti kita tanya-tanya sama narasumber kita hari ini. Seperti apa prosesnya, seperti apa part-partnya yang bisa PNP ya, plug and play, bukan paksa and paksa di motor ini. Oke, Bang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke teman-teman, nih buat yang mau tahu media sosialnya ada di bawah sini. Jadi gua kedatangan teman gua yang punya motor Vario 2006 ya Bang? 2006 Karbu. Ini kenapa lu restorasi daripada, kan sekarang banyak nih Bang pilihan motor. Ada Mio, mungkin yang sekarang tuh Mio ya. Kenapa lu pilih Vario Bang? Yang pertama karena histori ya. Histori. Ini motor pertama yang dibelikan orang tua buat gua gitu. Yeah. Nilai histori ini ya nggak bisa digantikan sama apapun gitu. Jadi ini motor punya histori guys ya. Jadi kenapa teman gue ini merestorasi si Vario ini karena punya histori, salah satunya adalah motor pertama ya Bang ya? Iya betul. Motor pertama akhirnya direstorasi. Menurut gue cakep, tampilannya standar. Nanti kita bedah apa aja yang udah direstorasi sama teman gue. Oke Bang, kita mulai dari atas, bagian atas si Vario lu ya Bang ya? Ya. Dari bagian apa namanya, cockpit ya, atau dashboard atas, ini apa aja yang udah lu ganti Bang? Dari atas sih gue cuman mengganti di bagian rumah master rem. Oke. Rumah master rem itu gue ganti seperti yang original, cuman ini aftermarket. Mereknya boleh disebutin nggak ini Bang? Sebutin aja Bang. Mereknya Nolan. Jadi gue ganti master remnya aja, sementara si handle-nya gue tetap pakai si bawaan dari ini motor gitu. Jadi looknya tetap terlihat standar. Dari speedometer, kan sekarang tuh zaman speedometer digital. Apakah speedometer lu ganti? Speedometer standar. Speedometer standar. Bawaan. Kalau dari tombol-tombol? Tombol-tombol ini gue ganti punyanya Suzuki ya, yang sama sih sebenarnya karena lebih murah aja punya Suzuki gitu. Jadi gue pakai punya Suzuki. Nah, ini penting guys. Gue juga baru tahu ternyata si Vario 2006 ini buat bagian tombol-tombol kayak buat kalian nyalain headlamp atau klakson starter itu ternyata sama ya Bang sama Suzuki. Sama. Jadi ada pilihan kalau misalkan part si Vario ini ya lu cari susah, lu bisa pakai Suzuki nih. Suzuki apa nih Bang? Suzuki Smash, Shogun. Smash, Shogun. Kayak gitu guys. Jadi bisa lu apa namanya, apa bahasanya ya sekarang tuh ya? Substitusi. Ya, substitusi atau bahasa kasarnya mungkin dikanibalin lah, dari apa itu masih bisa ya kalian pasang. Tapi ini PNP ya Bang, nggak paksa. PNP langsung. PNP ya langsung. Oke. Terus kita turun ke bawah. Dari bagian lampu nih, gua ngelihat ada yang aneh nih. Kenapa? Karena ini bukan biled guys. Yang gue lihat ini bukan biled, ini kayaknya lampu laser. Kita tanya aja sama yang ownernya ya. Oke Bang, dari lampu gue lihat ada shroud, ada, bukan biled ya Bang? Biled mini sih namanya. Biled mini ya? Iya. Mini Proji lah ya? Mini Proji. Bisa disebut mini Proji. Berarti ini tipe H11, H6? H4 ya? H4. Oke, berarti ini H4. Si ownernya ini nih, temen gue, dia pasang lampu H4. Merek apa Bang? Mereknya Bull Ice. Bull Ice H4, kalian tahu lah pasti H4. Dia pasang shroud. Ini custom berarti? Custom. Totally custom. Custom. Jadi guys, ini menarik banget. Dua lampu si Vario ini diganti lampu H4. Ini kita jarang banget temuin. Dipasangin shroud ya Bang? Shroud. Pasangin shroud, dia custom. Berarti harus dibobok dong.
Dibobok, betul. Dibobok, cuman ya sama yang ahlinya. Jangan kalian mentang-mentang pengen murah, apa ya, akhirnya cowok-cowok sendiri, ya kan? Potong-potong sendiri, cor-cor sendiri. Jadi ya ke ahlinya aja deh. Lanjut ke bawah, ini ada yang menarik juga. Gue lihat di sini ada LCM 27 suspensi. Ini tempelan atau original, Bang? Insya Allah original. Insya Allah original. Insya Allah original. Karena guys ya, kita tuh sekarang sering nemuin bahkan di marketplace. Di marketplace, lu itu bisa tempelin ada stiker KYB, stiker ini, atau mungkin Nolan dan lain sebagainya. Tapi ini original ya. Original. Dan looknya dia punya leheran yang gold. Ini tipe yang gold ya, Bang ya? Gold. Oke, tipe yang gold. Memang untuk si Vario. Memang untuk Vario. Ada ubahan lain kah di segitiga atau dan sebagainya? Nggak ada. PNP juga. PNP juga PNP. aman. Nah, jadi guys, ada ya. Buat kalian yang mungkin nanti bakal ada pertanyaan, biasanya nih kan sekarang lagi zamannya Vario-Vario yang KZR ya, Bang, yang sekarang. Apakah bisa nggak, Bang, kira-kira? Kalau menurut ente yang udah pakai ini, kira-kira si shock ini bisa nggak di KZR atau Vario-Vario yang apa 160, kira-kira gimana? Setahu saya untuk all Honda bisa semua, Bang. Bisa Cuman semua? kalau untuk yang terbaru kayak 160 tadi saya kurang tahu ya. Mungkin penyesuaian di bagian bracketnya aja Bracket, mungkin ya. Jadi bracket itu nanti berpengaruh ke master rem lu, ke pelek mungkin atau ke segitiga. Yang biasanya paling pengaruh tuh ke spakbor ya, Bang? Spakbor. Ya, betul. paling pengaruh. Itu bisa apa ya? Gasruk lah ya, gasruk. Oke, itu dia pembahasan bagian depan. Kita lanjut ke bagian cat dulu deh. Ini lu repaint atau full sticker, Bang? Ini salah satu bagian yang gue suka ya, Bang ya. Ya, karena gue juga ngelihat looknya keren nih. Adem gitu. Jadi ini gue beli body standar originalnya dia. Oke. Terus untuk strippingnya ini gue minta di airbrush, Bang. Oh, jadi ini- bukan pakai stiker. Jadi ini bukan stiker? Iya, Ini semuanya airbrush. semua airbrush. Ada tulisan-tulisan Jepangnya nih, Iya. ya kan. Ini Vario nih mas artinya, bukan? Honda. Itu Honda. Oke, ini tulisan Honda nih guys. Jadi ini semua totally airbrush. Airbrush. Tulisannya segala macam. Tulisannya semua airbrush. Wah, berarti makanya nih agak beda guys. Ketika gua lihat bodinya dari stripping ini kayak nggak pernah nemu gua. Harusnya kan stripping Vario kan nggak kayak gini ya bang ya. Sekarang ke sektor yang paling krusial nih guys, mesin. Nah ini kan motor 2006. Artinya sudah 20 tahun lalu nih. Betul. Iya dong, udah 20 tahun lalu, ini 2026. Ada nggak ubahan mesin di motor lu, Bang? Alhamdulillah karena ini motor kalau dibilang sangat terawat ya. Jadi kemarin servisnya itu cuma ganti seir aja, Bang. Gitu. Servis ganti seher. Ganti seir. Yang lain-lainnya? Yang lainnya itu ya seperti biasa layaknya servis besar, ganti seir, seal clap dan Seal clap. lain-lain. Ya karena mungkin motor 2006 ya guys, jadi si karet-karetnya mungkin kalau nggak kita ganti udah getas ya Bang? Ya, betul. Dia nih udah ada pendingin radiator kan? Ya, ada 2006 kan? Radiator. Starter kasar. Starter kasar. Starter betul. kasar itu Yang karena di menggelegar. ya di Honda itu ada ciri khas tuh guys. Ada yang starter halus, starter kasar. Makanya nih satu hal yang menarik buat gua ngebahas motor ini gitu loh. Berarti dari kaki-kaki belakang nih sekarang nih Bang. Kaki-kaki belakang ini lu pakai dari YSS. Ya, YSS. Ini ukuran berapa? 310 standar. 310 standar. Kenapa enggak diceperin atau ditinggiin? Kan anak sekarang tuh gitu tuh Bang. Nah lu kenapa memilih tetap standar? Ya karena emang gue merestorasi motor ini tujuannya buat jadi kuda ya, untuk gue pakai harian. Jadi bagaimana gue ngebuild ini senyaman mungkin. Dan ya profesor di Jepang juga udah pasti nyeting itu sesuai dengan Standar ya? ya standarnya, gimana Standar. nyaman di bawah harian dan segala macam. Nah gitu guys, jadi ini pelajaran juga buat kita semua yang penghobi motor, bahwa nggak setiap motor itu bisa dipakai buat gaya-gayaan lah gitu kan. Buat sebagian orang kayak kita nih, Ya. motor tuh yang penting enak dengan kualitas standar, nggak tergiur harga murah. Intinya kan kayak gitu ya bang ya, Betul. nggak tergiur harga murah.
Jadi yang gua lihat dari Luxi Vario ini, dia simple, manis, full standar, walaupun beberapa partnya gue lihat sih aftermarket, tapi tetap ownernya memilih untuk ukuran standar, settingan standar dan lain sebagainya. Pelek paling nih terakhir nih bang nih. Pelek ini dikecilin kah, digedein kah, atau masih dengan idealis lo yang tetap standar? Kalau untuk ukuran pastinya, untuk ring sama ya, standar ya 14 ya. Tapi untuk ukuran dari diameter peleknya ini, atau 185 atau 215, gue kurang paham juga karena ini gue pelek belinya second. Belinya second ya, Ya. tapi masih aman, masih bagus ya. Masih bagus Masih insya Allah. bagus, masih aman. Ada satu yang menarik di bagian bawah, cover radiator. Nah ini menarik nih buat gua, karena ini beda dari yang lain. Ini lu pakai merek apa nih bang, si cover radiator? Cover radiator gue pakai bawaannya Honda Thailand, Honda Airblade Thailand. Airblade Thailand. Oke, jadi menarik nih guys, kalian bisa lihat sendiri nih tampilannya kayak gini. Ini tuh menarik banget, karena gua nggak pernah lihat modelan kayak gini. Ya kan, kalau sekarang kan CNC, spinner dan lain sebagainya. Ini menarik, desainnya standar, tapi pas gitu. Padahal bukan punya si Vario, ya kan? Ya kalau di Thailand itu namanya Airblade, ya, tapi Vario gitu sebenarnya. Oh, oke. Jadi ini balik lagi kekurangan gua juga. Jadi di Thailand itu namanya Honda Airblade. Kalau di kita Vario. Kayaknya udah semua nih guys kita bahas. Ada yang ketinggalan guys. Nah, ini nggak boleh kita lewatin. Kaliper depan. Tadi lu udah bilang dari segi pengereman atas lu udah ganti pakai Nolan. Nah, si kaliper depannya lu pakai apa? Kaliper depan gue pakai Aquasato, Aquasato tipe 2 piston. 2 piston. 2 piston. Si Aerox itu masih pakai, kalau gua di motor gue itu pakai kalipernya R25 bang, sama 2 piston. Kenapa? Karena setelah gua riset, bukannya gua nggak mau pakai aftermarket, tapi lebih nyaman di guanya. Dan ini juga pasti ownernya bakal ngerasa lebih nyaman pakai ini, ya dong. Pastinya selang rem juga perlu kita pertanyakan. Selang rem, lu pakai KTC ukuran standar. Ukuran standar. Ukuran standar berarti si settingan kalipernya tidak mempengaruhi panjang pendeknya kabel rem berarti ya bang ya. Ya. Oke guys, kayaknya gitu aja buat di konten hari ini. Bang, terima kasih banyak. Motornya udah mau di-review. Sama-sama. Mudah-mudahan ini motor selalu jadi idaman lu, membawa keberkahan kemanapun Amin. lu melaju. Mungkin kapan-kapan seru kali ya, kita touring bareng-bareng. Gua pakai si kebo, mungkin bawa ini. Tapi yang paling gua tunggu dari si owner ini guys, dia lagi nge-build lagi Vario tahun 2006 juga ya bang? 2006 juga. 2006, cuman yang gue denger mesinnya memang sudah di bore up. Nanti kita tunggu aja deh. Siapa tahu kita bisa ada kesempatan buat ngobrol lagi di Vario dia yang kedua. Oke, gitu aja teman-teman buat hari ini. Terima kasih banyak buat yang selalu nontonin RDP 11. Buat kalian yang tetap setia di sini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nanti ditulis aja tuh di kolom komentar kira-kira pertanyaan apa aja atau apa sih yang relate dari konten kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di konten berikutnya. Gua pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.